Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sepindah monggo kita ngunjukaken raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala menapa ing enjing menika kita saged nglampahi siam bulan Ramadan. Alhamdulillah ing dinten menika kita sampun masuk teng dinten ingkang angka 9. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi enjing menika kita saged salat subuh berjamaah lan dipun lajengaken kuliah subuh inggih menika nggih dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, kita patut bersyukur, kita patut mengucapkan alhamdulillah, dan semoga kita bisa melaksanakan ini nanti sampai penghujung Ramadan dan dilanjutkan setelah hari raya. Kaping kalihipun salat salam mugi kunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kita antos syafaatipun ing dinten kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati jamaah Masjid Hidayatul Muhtadin Pondok Pesantren Lirboyo 4 cabang pesantren rahimakumullah. Ing enjing menika niki kitab Nasaihud Diniyah masuk ke halaman 73. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma aktul harami, anapun utawi mangan perkara haram, wasubuhati lan pira-pira perkara kang subhat. Subhat niku bainal halal wal haram. Boten halal nggih boten haram. Berarti napa namine, Pak? Abu-abu. Boten halal nggih boten haram. Iku fasahibuhu mongko utawi wong kang mangan halal karo haram, aklul haram iku alat didi min jami'il khairati, iku alat didi ing atase suwalike sekabehane pira-pira kebaikan, kebagusan, rupane yaksil qalba, yaksi ngatosake apa aklul haram al qalba ing ati, wa yudlimuhu lan metengake apa aklul haram ing qalbah, wa yukidu lan bondo apa aklul haram al jawariha ing pira-pira anggota anita ati saking ngakoni pira-pira perintahe Gusti Allah, wa yarghabu lan demenake apa aklul haram fid dunya ing dalem donya, wa huwa utawi aklul haram iku sababun sebab fi adami qabulil a'mali ing dalem ora anane den trimone pira-pira ngamal as-sholihati kang bagus, wa rudda lan den tolak apa ad-du'a donga. Ing baris nomor setunggal kalih nomor kalih niki
mertelaaken nggih menika tentang makan makanan dari perkara yang haram. Ing ajeng wulan Syam kemarin kita diberikan pengetahuan tentang logo halal. Logo halal niku napa? Ini karena berdampak terhadap ekonomi juga. Jadi logo halal itu menunjukkan kemantapan kita untuk mengkonsumsi makanan itu mengandung zat yang berbau najis atau tidak. Siapa yang berhak mengeluarkan prestasi ini halal ini haram? Ini adalah MUI dan Kementerian Agama. Niki mawon mboten Kementerian Agama Kota Kabupaten Blitar, MUI Kabupaten Kota Blitar ingkang berhak mengeluarkan inggih menika MUI utawi Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, karena keterbatasan peralatan dan keterbatasan sumber daya manusia. Maka yang boleh mengeluarkan halal itu adalah di tingkat provinsi. Tingkat kota kali kabupaten tugasnya nopo? Merekomendasikan bahwasanya ini sudah disurvei oleh Kementerian Agama atau MUI kabupaten kota, kemudian sampling dibawa ke Surabaya atau ke tingkat provinsi untuk dikeluarkan halal atau haram. Maka ini juga akan memengaruhi terhadap kehidupan kita sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Nasoihud Diniyah ini, yaitu memakan perkara yang haram. Haram niku lek kula maknani haram bentuknya haram berarti memang benar-benar najis, benar-benar haram yang di situ sudah ada dalil tentang keharamannya, sebagaimana daging anjing, daging babi, kemudian hewan-hewan yang di situ diharamkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Yang kedua adalah haram cara pemerolehannya. Jadi haram cara pemerolehannya itu berarti dihasilkan dari usaha yang di situ tidak halal. Contohnya pun menghasilkan makanan berasal dari mencuri, berasal dari menguasai harta itu milik orang lain, atau mencari sesuatu yang seharusnya diberikan kepada yang berhak, kemudian ternyata di situ dimakan sendiri. Nah, ini berarti haram menurut agama dan haram cara pemerolehan haram tersebut. Maka orang yang memakan makanan haram dan memakan makanan yang syubhat, tidak jelas kehalalan dan keharamannya, arep diomongne haram kok yo sego pecel, arep diarani haram halal kok yo ora enek sing duwe. Nah, ini namanya adalah antara halal dan haram. Maka orang yang memakan makanan haram dan memakan makanan syubhat itu terlepas dari hal-hal yang baik. Akhirnya setelah makan makanan haram dan makan makanan yang syubhat, itu yang pertama adalah yuksil kolba. Yang pertama adalah yuksil kolba. Yuksil kolba itu adalah bisa memperkeras hati. Berarti atine atos. Kalau hati ini sudah keras, sudah atos, maka dijak ngaji yo angel,
dikandani ora kenek, dijak apik ora gelem, suwalike lek dijak napa niki bangsa elek selain agama biasane malah semangat. Kula kinten tiyang mriki mboten, alhamdulillah niki ngaos enjing menika nggih kuwatah di saat biasane lek poso niku bar subuh niku godaane ngantuk. Nah, niki lek enten ngaji ngeten niki berkah bagi kita semua, menghindarkan dari tidur setelah sholat subuh. Niki mumpung tasik awal-awal semangat ngeten niki kita jaga, semoga kita terus bisa melaksanakan rutinitas setelah sholat subuh. Nah, jadi atine atos itu nanti akan menggerogoti dirinya dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkang nomor kalih inggih menika akan yudlimuhu, makan makanan haram itu akan meredupkan cahaya dalam hati. Jadi cahaya yang masuk ke dalam diri kita itu dengan makanan-makanan yang haram, makanan itu kan kadang masuk kepada daging kita, masuk kepada tubuh kita, ini akan menjadi daging. Ketika akan menjadi daging, ini akan menyelimuti seluruh tubuh kita. Oleh karenanya kita harus selektif dalam urusan makanan yang halal dan yang haram. Yang nomor 3 adalah wayukitul jawarih. Yang ketiga akan memenjarakan tubuh kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini yang nomor 3, yaitu bondo piro-piro anggota anitoati ando saking lakoni melakukan seluruh perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita sebagai manusia di bumi ini tiada lain tugasnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek sampai awake dhewe dijiret karo makanan-makanan perkara haram, ini kan sangat merugikan diri kita sendiri dalam urusan ibadah. Akhirnya wayar ghobu fit dunya, setelah dia tidak mau rentetannya, hatinya keras, kemudian cahaya yang ada dalam tubuhnya meredup, kemudian jiwanya dipenjarakan oleh makanan tadi, yang terlanjutnya adalah dia sangat-sangat menginginkan harta dunia. Wayar ghobu ad dunya, yang nomor 4, dia lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Bendinten sakjane kula nggih sampun donga dening Allah Subhanahu wa ta'ala kalih Pak Imam teng salat tarawih nika dipun wa fid dunya zahidin wa fil akhirati rohibin wa bil qada'i radin walin na'ma isyakirin. Kita berdoa semuanya agar supaya terhadap dunia kita menjauh dan terhadap akhirat kita mendekat. Wahwa utawi aklul haram yang selanjutnya yaitu menjadi sebab tidak diterimanya amal soleh kita semua. Jadi amal soleh yang sudah kita lakukan beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun ke belakang itu, karena masalah kecil tentang makanan yang haram, ini akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang soleh. Yang terakhir adalah apa penyebab, apa yang harus konsekuensi dari makanan haram, warudda ad-doa, dan doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arep diterima pripun wong atine atos, kemudian hatinya gelap sampai dia
dipenjara oleh makanan tersebut, maka secara otomatis doanya juga tidak akan diterima. Bapak Ibu ingkang kula hormati, untuk amal-amal soleh itu di dalam hadis juga disebutkan wabadu bil a'mali as-solihati qabla an tastahilu. Jadi untuk amal-amal solih itu bagaimana kalau kita bergegas untuk melaksanakan amal-amal solih sebelum kita disibukkan. Nah, niki biasanya tasik awal-awal Ramadan, alhamdulillah hari ini sudah masuk yang ke-9 dan menuju ke-10, kita sudah masuk ke shift kedua. Jadi kemarin kita sudah shift pertama, besok pada masuk shift kedua. Biasanya kita akan agak meredup lah dalam urusan ibadah. Jadi untuk urusan amal solihah ini bagaimana kita dahulukan. Mumpung awal ngeten iki Qur'ane buang diwaca sing kathah, kemudian sedekah nggih dipun kathahaken, ngamal-ngamal intune dipun kathahaken sebelum napa? Sebelum kita disibukkan oleh hal-hal lain yang ada hubungannya dengan lebaran. Nah, niki biasanya lek pun radi keri-keri ngoten Qur'ane pun boten nate dipun waos, sedekah nggih urusane kalih pribadi, niki mumung tasih awal niki dipun kathah-kathahaken ngibadah dening Allah Subhanahu wa taala. Kama kaya keterangan fil hadisi annahu temustune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku waqat taqaddamalan wis dingin fahrisu mangko lobo sapa sira kabeh alal akil halali ing ngatasé mangan perkara halal wa alajtina bil harami lan ing ngatasé ngedoi perkara haram kullal hirsi kelawan sekabehane lobo walaisa lan ora ana apa alwarau ngedoi perkara haram iku khoson tertentu bil akli kelawan mangan fakot halib bloko bal huwa balik utawi aklul haram iku amun umum fi jamil umur ing dalem sekabehane perkara. Jadi di sini kita dianjurkan fahrisu itu lobo. Kita lobo itu nek basa Indonesia nggih ambisi. Kita harus berlomba-lomba apa untuk makan makanan yang halal dan juga menjauhi dari perkara-perkara yang haram. Jadi dengan sungguh-sungguh menjauhi perkara yang haram. Wemalih awake dhewe nggih gadah tanggungan sebagai kepala keluarga, maka makanan-makanan yang halal itu juga harus dijaga terhadap keluarga kita. Dan di sini menjauhi perkara haram itu bukan dalam hanya urusan makanan, ternyata dalam urusan-urusan yang lainnya. Dalam urusan pekerjaan kita juga bekerja dengan pekerjaan yang halal. Dalam urusan pendidikan kita juga harus mengutamakan pendidikan yang di situ juga halal. Dalam urusan ekonomi apalagi harus kita berusaha menguatkan ekonomi kita, mencari rezeki dalam diri kita, itu adalah juga dengan usaha-usaha yang halal. Dalam mencari rezeki itu wonten 3 Bapak Ibu. Ada rezeki niku sing memang jatahe. Jadi jatahe menungso niku sami antara wong sing ibadah ngene Gusti Allah karo sing boten ibadah ngene Gusti Allah. Antara awake dhewe sing sregep ngaji karo ora sing sregep ngaji itu podo. Antara orang yang beragama Islam dan orang yang tidak beragama Islam itu sama. Inggih menika sing nomor setunggal rezeki ingkang dipun janjiaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin illa Allahi rizquha. Sapa wonge sing urip ning donya niku bakal diparingi rezeki. Awake dhewe kalih wong
Cina sing agamane Konghucu utawa Kristen dahare kan sami. Sami napa? Sami-sami mangan segone. Sami-sami ngunjuk toyone. Sami-sami ambekan menghirup udara yang sama. Itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepada kita sama. Kewan nggih ngoten, makanan kewan nggih sami sedanten, ngirup udara nggih sami sedanten, nginume nggih air sedanten. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua yang hidup di dunia ini akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada biasaan yang berada di Jawa itu biasanya kalau ada anak dalam kandungan umur 4 bulan itu biasanya dipun napa tingkepi napa dipun napa niki. Nah, napa? Telonan nggih, telonan. Lah niki dalam hadis arba'inawi disebutaken anak umur 4 bulan dalam kandungan itu sama malaikat dipersembahkan kepada Allah. Ya Allah, niki anak dalam kandungan seorang ibu panjenengan paringi rezeki pati kalih jodohipun. Nah, dipersembahkan dening Allah Subhanahu wa taala ini tuh dicap oleh Allah, diberi rezekinya berapa, jodohnya siapa, nanti matinya kapan. Sudah dipersembahkan kepada Allah. Mulane kalih keluargane biasane dislameti, tujuane nopo? Diparingi rezeki ingkang sae, diparingi jodoh ingkang sae, diparingi meninggal kanthi husnul khotimah. Ini tujuane telonane ngoten niku. Ingkang nomor kalih rezeki berdasarkan janji Allah kepada umatnya. Janji Allah kepada umatnya yaitu ketika kita bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sapa wonge sing takwa dening Allah Subhanahu wa taala, mongko dia akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Jadi ini rezeki berdasarkan janji Allah. Jadi selain dia mendapatkan minum yang sama, kemudian makanan yang sama, udara yang sama, dia mendapatkan rezeki lain selain yang diberikan kepada semua makhluk hidup. Ini adalah rezeki berdasarkan apa ini? Karena dia bertakwa. Rezeki karena dia sedekah. As-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah niku nolak dumateng bala, cobaan yang menimpa kita. Jadi rezeki kita diberikan badan sehat, kita diberikan kekuatan bisa belajar, anak putune dulure waras kabeh, ini juga rezeki yang diberikan Allah kepada kita semua. Ingkang nomor 3 nggih menika rezeki berdasarkan profesi. Nah, niki selain sing nomor setunggal wau, sing nomor kalih kita sedekah kathah takwane ditingkatne, ternyata kita punya profesi lain. Umpama ada profesi tukang. Nah, berarti selain dia mendapatkan rezeki dari Allah berupa semuanya makhluk, kemudian yang kedua dia bertakwa, dia bersedekah, ternyata dia punya rezeki lain sebagai tukang. Bisa tukang bangunan, tukang kayu dan yang lain-lainnya. Niki wonten cerita. Jadi Pak D kula niku sanyone rusak. Akhiripun dandani sedina wonten kenging. Akhirnya nyeluk tukang servis napa niki pompa air. Sak sapune pun ditingali ngoten niku, ternyata tukang pompa air saking pengalaman dan punya profesi. Didelok tok ngoten mawon. Lah niki namung kabel lho Pak ingkang pedhot. Yo alah kadung didandani sedina ora kenek. Akhirnya kali tukang servis namung dipun sambung kalih solasi selesai mulih bayaran. Padha ndandani sedina karo ndandani 5 menit krana kabel pedhot niku nggih 50.000 karena napa profesi. Lah niku lek sing dugi kula nggawa takok, lho Pak D lah niki namung kabel pedhot. Oh ya wis benakno pisan iki kula iso-iso dadak solasi dadak tuku ora dibayar kalau Pak D kula karena tidak punya profesi. Mari profesi itu juga kita manfaatkan dengan baik untuk mencari rezeki dening Allah Subhanahu wa taala. Pun boten usah kuwatir, sedanten wonten dalane.
Niki kaitannya kalih rezeki dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita termasuk mlebet ing hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama razaqallahu kafafan wa qanna'ahu bima atahu. Kita termasuk orang-orang yang beruntung apabila kita diberikan rezeki yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala dan menerima apa adanya atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau sudah rezeki kita itu tidak akan kemana, kalau sudah dipastikan oleh Allah kepada kita itu tidak akan salah kepada orang lain. Wa alaikum lan netepono sapa sira kabeh bil iktisabi kelawan ngasilake minal halali saking perkara halal. Wa innal iktisaba mongko temestune ngasilake iku makmurun, ngasilake perkara halal iku makmurun den perintah apa bihi iktisab. Wa fihi lan iku ing dalem iktisab fadlun utawi kautamaan wa thawabun lan ganjaran kasirun kang akeh mahma soluhat selagine bagus fihi ing dalam iktisab opo an-niyatu niat. Jadi semua dalam kita mencari pekerjaan semua harus berdasarkan niat yang nulus, niat yang baik. Ini adalah anjuran dari mu'allif hadal kitab dalam mencari pekerjaan, dalam mencari maisah, dalam mencari rezeki. Mari kita niati dengan niat yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam atyabuma utawi luweh bagus-baguse perkara akala kang mangan sapa ar-rajulu wong lanang iku min kasbi yaminihi saking penghasilane tangane awake rajul. Jadi luweh api-apike penghasilan itu adalah penghasilan yang dihasilkan dari tangannya sendiri. Nyambut gawe dhewe, dinikmati dhewe, dinafkahne dhewe. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku amsi sorean sapa man kalan halekang payah min amalil halal amsi mongko mlebu sore sapa man maufuron halekang den ngapura lahu kedue man falyanwi mongko niata sapa man sapa al insanu insan biktisabihi kelawan ngasilake perkara halal siyanata dinihi krana ngreksa agamane wasiyanata wajihi lan krana ngreksa awake anil hajati saking manungsa ilan nasi maring menungso wa kifayatin nafsilan kacukupane awaken insan wa iyalihi lan batie insan. Nah, maka niat yang baik itu harus kita tanamkan sejak dini sebelum kita berangkat. Teduhanten itu kan enten niate. Jadi niat itu menjadikan fokus kita dalam bekerja. Lek mboten diniati, lek mboten enten niat niku nyambut gawe nggih gang-egling mawon. Sekolah mawon lek mboten niat nggih akhiripun keng sekolahan nggih buyar. Kula tangkleti lari-lari lek mboten sekolah mboten niat niku keng mriku niku cara gelas ngoten mlebu sik murep. Dikai ilmu mboten kenging. Wonten mawon niku mengke. Tapi lek wis niat omah mau wis niat pamit wong tuane sarapane wis enak niku gelase mlumah diseni gampang bek pemeneh mau dalu pun dipelajari niku teng sekolahan gelasnya wis isi separuh jadi diseni kebek nonton cepet apa nek gelasnya murep digerujuk banyu sak timbo dikenging ilmu mboten kenging oleh karena itu mari kita mencari rezeki yang halal didapatkan dari perkara yang halal dan juga diberikan kepada keluarga kita juga yang halal. Sebagai penutup wa tasaddaq lan sedekah sapa sira bima kelawan perkara
faddola kang luweh apa ma min kasbihi saking nyambut gawene ingsan an hajatihi saking hajate ingsan alal muhtajina ing atase pira-pira kang butuh min ibadillahi saking pira-pira kawulane Allah ingkang saksampunipun ternyata rezeki kita itu lebih, mungkin keluarga sudah cukup, kemudian tetangga yang wajib kita berikan juga cukup, maka kita mensodakohkan harta kita kepada orang yang membutuhkan. Semoga dengan motivasi ini kita bisa mencari rezeki yang halalan toyiban, tidak hanya halal saja tapi juga yang baik. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassuana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.